Lagi sekali shalom semua, bersyukur kepada Tuhan karena kita ya boleh ada waktu untuk berkumpul bersama-sama. Hari ini kita akan belajar bagaimana berani berserah total kepada Bapa di surga. Saya ulangi, hari ini kita akan belajar bagaimana kita berani berserah total kepada Bapa di surga. Oke, saya beri pertanyaan dulu. Berserah total itu mudah atau susah? Susah. Ayo jawab, berserah total itu mudah atau susah? Susah. Loh ayo jangan jawab, mudah atau susah? Agak susah. Agak susah. Nah, oke. Tolong dijelaskan. Yang merasa susah, agak susah, itu kenapa? Kalau saya sangat mudah berserah total kepada Papa. Ayo coba jujur jawab ya supaya kita semua belajar. Apa yang menjadi alasan saudara berkata susah berserah total? Ada yang berkata agak susah. Ayo alasannya, cepat, jangan lama-lama. Mikir. Oke, nggak apa-apa, jujur, mikir berserah. Mengandalkan diri sendiri. Satu lagi. Ayo, kenapa susah berserah kepada Tuhan? Mengandalkan kepandaian, mengandalkan diri sendiri. Apa diri sini? Tidak percaya, tidak yakin, khawatirnya banyak, takut. Saudara maaf loh saudara. Maaf. Kalau saudara ketemplak dengan kalimat ini, jangan marah tapi bertobat. Satu-satunya penyebab kita anak-anak Bapa di surga sulit berserah kepada Papa. Dengar, kalau setuju, tapi sebelum jawab setuju renung dulu. Karena kita nganggap dia goblok, kita lebih pintar. Ayo, betul atau salah? Loh ayo dong. Ya, betul. Nah, Ya, kita sok pinter. nah itu dia. Sok pinter, sok bener, sotoy. Maaf loh, serius saudara. Pertama kali saya disadarkan juga, ternyata penyebab utama orang Kristen, anak-anak Papa di surga, sulit berserah total kepada Tuhan. Karena kita anggap dia bodoh. Anggap dia nggak becus ngatur hidup kita. Kita anggap dia nggak berkuasa. Keterlaluan nggak? Ini loh masalah yang paling celaka dalam hidup kita. Saya percaya semua kita dalam logika. Masa sih aku nganggap Tuhan itu bodoh? Loh betul tidak? Loh saya tanya iya toh? Loh saya tanya iya atau tidak? Masa kita nganggap dia bodoh? Nggak mungkin bukan? Loh saya tanya ini cepat jawab. Kita pasti percaya dia itu hebat tuh. Dia itu pintar. Wah dia itu luar biasa. Betul? Tapi beda antara pengakuan iman kita dengan praktek dalam hidup itu beda. Kenapa? Nah, kenapanya ini yang hari ini kita akan coba ketemukan. Saya beri contoh dulu. Ada di antara kita sakit, ya, atau keluarga kita sakit, ya. Terus ada dua pilihan dokter. Satu dokter yang sudah sangat kita kenal. Mungkin sejak oma kita masih hidup, keluarga kita sudah dihandle, dipegang oleh dokter ini. Kenal bukan? Dan yang satu, dokter kita nggak tahu, cuma teman kita beritahu. Oh dokter itu baik loh, dokter itu baik. Dengan jawaban ini, maka kita akan tahu penyebabnya. Mengapa kita sulit berserah kepada Tuhan? Mengapa kita bisa menganggap dia itu bodoh? Maaf ya Tuhan, ampuni kami. Tapi ini yang seringkali kami lakukan. Pertanyaannya dari dua dokter ini. Kepada dokter yang mana kita bisa pasrah total. Saya dokter serah mau diobati pasti saya terserah sudah. Dokter yang mana? Lu ngerti nggak pertanyaannya? Tadi ada dua dokter. Dokter yang sudah kenal lama. Berarti kalau hari ini masih ketemu dalam hidup banyak saudara, ternyata sulit untuk berserah total kepada Tuhan.
berarti kita belum kenal. Maka itu kita sulit berserah. Sedih nggak? Padahal kalau ditanya, sudah berapa tahun jadi Kristen? Aduh, mungkin Monas belum ada. Waduh. Betul nggak? Berarti keterlaluan ini. Sudah Kristen sekian lama, masih belum kenal. Sedih Tuhan. Saya mau yakinkan pada setiap kita. Sekian lama kita Kristen. Bahkan sekian lama kita berkata, aku melayani Tuhan. Tapi untuk berserah total, kita masih ragu-ragu. Karena kita anggap Tuhan, maaf ya Tuhan, kita anggap Tuhan bodoh. Nggak sanggup menolong aku. Maka itu aku takut berserah. Jadi hal yang terpenting dalam hidup kita bukan nambahi jam doa. Kalau ada di antara kita sudah 5 jam sehari berdoa, jangan berkata, supaya aku berani berserah, aku mau tambah 2 jam lagi. Lah kapan kerjanya, kapan tidurnya? Kalau doanya begitu lama. Aku kan sudah melayani. Maka itu masih ingat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk kerajaan surga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku. Maka itu pada hari-hari terakhir akan terjadi. Ada orang berkata, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah mengusir setan-setan demi namamu? Bukankah aku sudah buat mujizat demi namamu? Coba. Kira-kira orang kayak begitu tuh di mata kita, ini hamba Tuhan hebat atau tidak? Hebat. Kita aja, kenapa? Hamba Tuhan viral. Hamba Tuhan viral, maaf. Kita aja belum tentu pernah ngusir setan. Kalau kita belum pernah ngusir setan, berarti kita pernah diusir setan. Kita aja sudah, maaf. Loh, kan cuma ada satu di antara dua dong. Kalau kita nggak pernah ngusir setan, ya kita diusir setan. Terbukti banyaknya doa kita tidak menentukan kita kenal Papa. Terbukti dengan hebatnya pelayanan kita, belum tentu hamba Tuhan seperti itu bisa kenal Tuhan. Karena, coba lihat ayat itu. Oke, baca aja dulu ya, supaya kalian tahu. Matius 7. Ayo, 21 sampai 23. Ayo, cepetan. Matius 7. 21 sampai 23. Wih, ini mengerikan sekali. Ayo, siapa aja? Barengan ya. 1, 2, Matius 7, 21 dulu. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Hebat ya. Tapi lihat apa teguran Tuhan. Ayo. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyangkal daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan Israel. Tidak ada ayat di Alkitab yang begitu saya takut kecuali ayat ini loh saudara. Serem. Lo kurang apa? Mengusir setan-setan, setannya ya pergi. Bernubuat. Membuat nggak 1-2 mujizat loh. Banyak. Demi nama Tuhan loh. Nggak pakai nama yang lain loh. Tapi Tuhan bisa berkata, aku nggak pernah kenal kamu. Loh, lah terus selama itu ngapain? Izinkan saya berkata kalimat ini ya saudara. Hati-hati. Dengan kata, aku melayani Tuhan loh. Aku melayani Tuhan loh. Oh, aku sering dapat penglihatan. Wih, nubuatan-nubuatanku itu
banyak yang terjadi loh. Aku diundang ke sana kemari. Tunggu loh saudara. Ini kita harus takut. Aku nggak pernah kenal kamu. Lah, selama itu ngapain? Padahal demi nama Tuhan loh, bukan demi nama setan, demi nama yang lain. Nah, ini loh masalahnya. Lagi sekali ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, yang ikuti dari rumah masing-masing juga perhatikan. Mengapa kita sulit berserah total kepada Bapa di surga? Apa jawabannya tadi? Belum kenal. Padahal aktif ke gereja, aktif melayani. Jangan itu terjadi dalam kehidupan kita. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka. Saya kaget tuh dengan ayat ini. Coba dengarkan. Berterus terang pada waktu itu. Berarti selama itu Tuhan Yesus ngapain terhadap hamba-hamba Tuhan yang hebat itu? Didiamkan. Gitu? Dicuekin. Aduh, saya nggak mau Tuhan, jangan sampai. Iya dong. Ketika hari terakhir baru Tuhan terus terang. Maka itu begini loh saudara. Lebih baik hari ini kalau kita salah cepat ditegur Tuhan. Jangan tunggu besok. Loh betul. Aduh, jangan sampai. Iya, aduh. Maka itu saudara, ketika COVID-19 ini muncul, maaf loh, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sering katanya mengadakan demonstrasi kuasa Tuhan, nongol nggak di masa pandemi ini? Saya tanya, nongol nggak, muncul nggak? Enggak. Apa semuanya kerja di rumah cuma di depan HP? Nggak di depan orang banyak? Maka itu saudara, izinkan dari waktu ke waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengenal. Wih, itu penting sekali. Salah satu ciri, salah satu bukti bahwa kita kenal seseorang, maka kita percaya pada orang itu enggak? Nah, saya balik lagi. Berarti kalau kita sulit berserah total kepada Tuhan, maaf loh. Tadi jawabannya ketemu kita belum kenal. Yang sekarang berarti kita sudah percaya atau belum? Loh kok ragu-ragu? Iya, belum percaya. Maka itu ragu-ragu. Oke, saya beri contoh lagi. Ya. Semua kita yang pernah naik pesawat, pernah sadar nggak bahwa kita kalau naik pesawat itu kita itu menaruh iman, ya ada yang telepon sebentar. Menaruh iman kepada siapa? Pilotnya. Kenal nggak? Nah, kok berani? Loh? Oh nggak mau? Nah itu dia. Maaf ya, jangan takut ya. Saya punya istilah ini loh saudara. Orang yang naik pesawat, tapi jangan sampai nyalakan saya kalau setelah dengar kalimat ini. Orang yang naik pesawat itu sebetulnya sedang naik peti mati terbang loh. Loh, pikir. Loh betul tidak? Loh memang tuh. Nyawanya lagi dipertaruhkan. Lah ya, loh mau nggak mau katanya dari itu. Yang hidup tapi dapat santunan. Kok ngenteni santunan? Saya nggak mau dapat santunan. Loh serius. Kita ini kalau naik pesawat, begitu duduk pasang sabuk pengaman, kita itu pasrah total loh kepada pilot. Kita tuh ngomong gini, pilot, ini nyawaku, terserah kamu. Mau dibawa kemana ya sudah, mau apa lagi? Loh betul tidak? Nah ini loh yang buat Tuhan sedih. Kepada pilot yang kita nggak pernah kenal, kok berani menyerah total. Tapi kepada Papa kita yang baik, kita kok masih mikir-mikir. Orang Jawa bilang kebuangetan itu. Keterlaluan betul-betul. Tolong ya, jangan ini dianggap sepele. Ini perkara serius. Betul tidak?
Maka itu Matius 7:23 tadi menakutkan. Aku nggak pernah kenal kamu. Anyalah. Woi saudara, kata anyalah itu bukan sekedar ngusir. Kalau ngusir, pergi sana kamu. Tapi ini anyalah. Saudara tahu nggak? Itu persis seperti ngusir anjing. Sering toh didekati anjing yang kudisan lagi anjingnya. Oh iya rasanya. Kita usir dia. Pergi sana, pergi. Nah seperti itu. Kalau ada orang Kristen, hamba Tuhan, anak Tuhan yang hebat. Tapi Tuhan gak kenal. Karena dia gak mau mengenal. Nah pertanyaannya. Apa yang terjadi pada seorang penumpang. Begitu masuk pintu pesawat kan disambut. Ya oleh pramugari atau pramugara. Coba lihat. Biasanya kita langsung ke kiri atau ke kanan begitu masuk. Kanan. Kalau ke kiri kemana? Nah, mungkin nggak ada orang suatu kali penumpang mungkin ya. Begitu disambut, boleh nggak saya ke kokpit mau ketemu pilot? Biasanya diizinkan nggak? Enggak dong. Tapi ya karena orang ini ngotot, terus tanya untuk apa? Saya ingin kenal. Dia itu lulusan mana? Sudah punya jam terbang berapa ribu jam? Saya itu ingin tahu. Selama dia jadi pilot pernah kecelakaan enggak? Saya tanya, disuruh naik atau suruh turun? Nyangkau itu dia. Kalau nggak percaya udah Pak. Iya, nah itu loh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah yang hebat lagi, coba perhatikan. Tidak ada pesawat yang ketika pramugari atau pramugara mengumumkan pasti disebut kita terbang dengan pilot siapa. Itu pasti loh. Betul? Pertanyaannya. 3 menit kemudian coba tanya sebelahmu. Tadi siapa nama pilot? Nggak peduli. Ayo. Sering ingat atau lupa? Lupa. Kenapa kita lupa? Baru 3 menit? Bukan salah dengar. Bukan asal dengar. Nggak penting. Nggak penting. Pokoknya ini nyawaku terserah kamu. Nah itu loh. Masa kepada papa kita nggak? Iya tuh. Masa kepada papa kita nggak mau? Saya punya teman pendeta di Sydney masih hidup. Namanya Ibu Esther. Esther siapa saya lupa namanya. Dia itu dari Jakarta mau ke Sydney. Lah nggak tahu juga bagaimana. Sudah landing Sydney dia ketiduran. Ternyata pesawatnya dari Sydney berangkat ke Caledonia. Dia kaget, loh ini kemana? Nah, jadi ribut. Waktu cerita itu lucu sekali. Nah, ini pramugari juga kok nggak ngecek, ini ada orang ketiduran. Betul, jadi dia kebablas. Aduh, Ibu Esther ini lucu. Bisa kayak begitu, pesawat Qantas saya masih ingat cerita itu. Itu namanya pasrah pada pilotnya total. Ya terserah kamu. Iya. Jangan bilang enak loh jalan-jalan gratis. Enggak, lu sih Anda mau ketemu apa? Aduh. Saudara tolong ya. Orang yang tidak bisa berserah total kepada Papa. Satu, pasti dia susah tidur. Ayo. Betul tuh, udah ngaku loh. Oh serius, saudara. Lalu yang kedua, kalau susah tidur, asam lambung naik. Betul enggak? Kalau sudah begitu, penyakit-penyakit lain nyusul. Karena enggak berserah itu. Coba, walaupun tidak pernah terjadi mungkin di antara kita. Tapi ini ilustrasi. Contoh, siapa anaknya ibu yang tidur ini? Pierre. Oh iya, nama Prancis lagi. Ya. Pierre. Misalnya ini Pierre lagi tidur di gendongan ibunya loh. Misalnya, ayo jujur. Tiba-tiba ada gempa bumi misalnya. Pierre-nya tetap tidur? Tidur. Itu luar biasa. Aduh. Tadi waktu mau berangkat ke sini salah satu anak saya tadi, jadi ada 2 keluarga tadi yang ada di kamar kami. Keluarganya Joe dengan 3 anak, lalu satu keluarga anak saya Anton dengan 1 anak. Lalu Antoni tanya saya begini, Pak, coba sih jelaskan, ada apa? Anak kami 2 ini loh,
sudah tidur nyenyak sekali. Itu tiba-tiba kakinya yang satu terus cari apa? Cari badan papa mamanya. Atau tangannya sambil tidur loh, ini kamu tuh semeran. Nah, pertanyaan bagus loh itu. Papa bisa jawab nggak? Bisa. Karena kalau mereka tidak nyentuh badan papa mamanya, rasa nggak aman loh. Tapi pertanyaan itu nih loh, Pak, tapi kan mereka tuh tidur nyenyak loh. Saya lihat nggak main-main tidur. Begitu nggak nyentuh kami pasti kebangun. Kalau ibunya bangun juga dia langsung bangun. Iya bisa lah. Saudara, karena papa pasrah. Itu luar biasa. Saya punya pengalaman. Berapa tahun yang lalu. Ada satu bayi umur 8 bulan. Di Batam. Lah, ada ibu dititipi oleh ibu kandung bayi ini. Karena waktu anak ini dalam kandungan 7 bulan, bapaknya mati kecelakaan. Nah, terus ibunya, begitu bayi ini lahir, umur 3 bulan, ibunya dapat kerjaan TKW di Arab. Nah, terus dia punya tetangga. Tolong jagain anakku ini, aku mesti kerja. Tiap bulan dikirim uangnya. Nggak tahu bagaimana ketika anak umur 8 bulan, uangnya nggak datang-datang. Nah, dia kebingungan. Nah, tetangganya itu teman baik saya. Yang tahu saya suka ngambilin anak-anak begitu. Koden gimana ini? Yaudah, bawa ke Jakarta. Janjian untuk pas hari itu saya pulang ke Papua. Jadi serah terima di Cengkareng, saya gendong 8 bulan. Tapi kasihan, beratnya cuma 7 kilo, saudara. Karena cuma minum air tajin. Aduh. Terus susunya pakai susu kental manis. Makanya, begitu saya bawa, kecil sekali anak ini. Aduh, sudah terus saya bawa. Karena tahu perjalanan hampir 11 jam. Karena dari Jakarta transit Makassar, Makassar transit Sorong, ganti pesawat, dari Sorong baru ke Manokwari. Itu anak tidak mau saya lepas. Nah, sekian lama kan saya juga perlu ke toilet. Nggak mau turun, dipegang pramugari nggak mau. Nangis. Ya udah, saya terpaksa masuk toilet dengan dia, jadi miring-miring. Halo, ini bagaimana? Lo serius? Itu kesaksian luar biasa. Pramugarinya heran, mana atau pak ibunya? Ini cucu saya, ibunya guru di Manokwari, saya bilang begitu. Di situ saya belajar. Berani pasrah kalau ada yang mengasihi. Maka itu saudara, jangan anggap enteng. Tidak percaya Tuhan, menganggap Tuhan bodoh. Maaf. Itu membuat kita nggak berani berserah total. Baca Galatia 2 ayat 20. Coba lihat ini. Galatia 2 ayat 20. Mari kita perhatikan. Anak ini dikasih nama Irin oleh papa mama yang ada di Manokwari. Udah, Galatia 2 ayat 20. Kalau kita sudah baca firman ini, sungguh biar mulai hari ini kita berani berserah total kepada Tuhan. Baca 1, 2, 3. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini loh. Hidupku yang sekarang di dalam daging, dalam fisik ini adalah hidup oleh karena iman, karena percaya kepada anak Tuhan itu. Dengan 2 hal yang dilakukan. 1, yang telah mengasihi aku. Dan 2, telah apa? Menyerahkan nyawanya untuk aku. Sekali lagi. Keterlaluan gak kita? Kalau kita gak bisa mempercayai Yesus yang sudah seperti itu loh kepada kita. So sangat. Masa kepada pilot yang kita gak kenal kita berani berserah? Lagi sekali saya katakan, ini perkara serius. Maka itu ketika banyak gereja hanya menekankan setia ya ke gereja ya, rajin doa pagi ya, ayo ikut pelayanan ini ya. Saudara, itu menyedihkan.
Kalau para gembala tidak meyakinkan jemaatnya, kalau para gembala tidak meyakinkan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada dia untuk mengenalkan kepada Tuhan secara serius, celaka. Maka itu coba jujur, berapa persen kita sampai hari ini berani berserah total kepada Tuhan? Selama pandemik ini, saudara, aduh, ngeri. Ketakutan melanda manusia. Wajar, karena memang ngeri sekali. Tapi ayo hari ini kita belajar. Renungkan Galatia 2 ayat 20. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh karena iman kepada anak Tuhan itu yang sudah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya untuk aku. Ada nggak pilot berani menyerahkan nyawa untuk penumpangnya? Nggak ada. Saudara, maka itu ayo mulai hari ini kita, ini terjemahan TSI. Sekarang saya sebentar ya, di Zoom ada yang kirim TSI. Saya akan baca, maaf, yang TSI. Sekarang saya menganggap bahwa diri saya sudah disalibkan bersama Kristus. Itu berarti bukan lagi saya yang mengurus hidup saya. Ini keren. Itu berarti bagi saya, itu berarti bukan lagi saya yang mengurus hidup saya, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. Seluruh hidup saya dalam tubuh duniawi ini, saya jalani hanya berdasarkan percaya penuh kepada anak Tuhan itu yang begitu mengasihi saya sampai dia menyerahkan dirinya untuk menebus saya. Lebih jelas toh kalau kita lihat terjemahan sederhana Indonesia ini. Nah, itulah Tuhan kita Yesus. Maka itu ayo saudara, mulai hari ini kita jangan ragu-ragu lagi untuk berani berserah total kepada Dia. Karena kalau tidak, kita sedang tidak mempercayai Dia dan kita sedang menganggap Tuhan bodoh dan tidak berdaya. Itu kan kejam sekali dalam hidup kita. Oke. Ketakutan, ya, perhatikan. Ketakutan itu yang menyebabkan kita sering tawar-menawar dengan Tuhan. Betul atau tidak? Ketakutan. Coba kita merenungi. Ketakutan itu sebetulnya cuma karena dua hal. Satu, nanti orang ngomong apa kalau sampai ini gagal? Ayo, betul tidak? Sering gak itu? Kalau ini gak berhasil, nanti orang ngomong apa? Aku ini takut, nanti rumahku disita karena gak bisa bayar. Nanti orang ngomong apa? Ya, itu yang paling Betul gak? sering. Saudara, itu satu kejahatan. Seharusnya kita jauh lebih concern, lebih mikir, Tuhan ngomong apa? Kok nggak ada yang ngamen? Bukan orang ngomong apa. Itu ketakutan, sumber ketakutan yang pertama. Nah, sumber ketakutan yang kedua, takut gagal, takut miskin. Itu umum sebetulnya. Nah, coba mulai hari ini sumber-sumber ketakutan itu kita tutup dengan janji Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Amin. Ya sudah. Ayo, kita harus serius mulai hari ini untuk hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Supaya setan jangan nginjak-nginjak kita lagi. Wih saudara, aduh saya kalau ngomong ini tuh jangan sampai ada yang marah.
Tapi saya kasihan kepada orang yang susah tidur. Orang yang susah tidur itu karena pikirannya dipenuhi dengan suara setan. Jangan-jangan, iya, kalau tidak, jangan-jangan. Loh, betul tidak? Terus gitu aja, muter terus. Baca Roma 16 ayat 20. Sebetulnya sejak Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, posisi kita itu di mananya setan? Ini pertanyaan penting loh. Sejak Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan kita percaya pada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita harus tahu posisi kita itu di mananya setan. Ini pertanyaannya agak aneh. Saya tidak bertanya posisi setan di mananya kita. Enggak, saya mau pakai kata kebaliknya. Posisi kita itu ada di mananya setan. Roma 16 ayat 20. Ayo, mulai hari ini jangan ada lagi yang kebalik. Setan ada di mana kita. Tapi kita harus tahu kita ada di mananya setan. Itu yang penting. Udah, baca. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan hancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Tin, kenapa tertawa, Tin? Kita posisinya di atasnya setan. Nah, ya makanya. Kan kita di setan. Lah ya, kita ini di atasnya setan loh. Lah kan gobloknya sendiri kalau setan di kepala kita. Oke, ini TSI saya akan baca. Tuhan, yaitu Dia yang selalu, aduh ini kecil betul, menjaga kita supaya hidup, enggak apa-apa, supaya hidup dengan tenang, akan segera menghancurkan iblis dan menaklukkan dia di bawah kuasa kita. Doa saya, penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik hati kepada kalian. Haleluya. Ingat loh. Ingat. Hanya ada satu di antara dua posisi. Saya ulangi. Hanya ada satu di antara dua posisi. Jadi kalau setan nggak di bawah kaki kita, dia di mana kita? Aduh, ampun sudah. Itu yang buat kita nggak bisa tidur. Yang seharusnya di kepala kita kan Tuhan Yesus, mahkota kemuliaan. Lah kok ada setan di kepala? Aduh. Salah tempat. Ayo saudara, hari ini kita jadi pemenang. Awas. Kalau masih ada di antara kita yang takut bangun pagi, itu pasti sedang stres, gitu aja sudah. Nah, betul tidak? Takut bangun pagi. Percaya tidak saudara, kalau kita dalam posisi pemenang, setan itu kalau mengganggu kita mikir-mikir. Betul atau tidak? Tapi kalau mereka tahu kita di posisi ketakutan, nah ini langganannya setan tuh. Kok nggak enak sekali jadi langganan setan. Nah kenapa jadi langganan setan? Habis setan tahu. Takut, dikit-dikit takut. Jangan-jangan. Hari ini berubah. Setan ada di bawah telapak kaki kita. Berarti dia yang kita injak atau dia yang injak kita. Cuma satu di antara dua loh. Ayo bangkit. Jangan takut rugi, jangan takut miskin, jangan takut sakit, jangan takut apa-apa. Maaf, ini contoh. Pernah dengar enggak? Sebetulnya orang itu enggak perlu kena corona. Tapi kok bisa? Karena takut corona. Loh, betul tidak? Aku nggak takut loh. Nah ya enggak, itu orang kena. Maka itu bukan soal enggak takutnya. Ada banyak orang terpapar virus ini karena dia takut. Dia takut kalau jadi kena loh. Iya makanya. Jadi kita harus percaya. Walaupun kita tetap berhati-hati. Nggak bisa sembarang. Iya tetap itu. Wih saudara. Kalau kita hidup seperti ini. Hidup itu menyenangkan sekali. Hidup itu indah. Hidup itu ringan. Ya. Hari-hari yang kita jalani itu menyenangkan sekali. Walaupun tantangannya masih banyak.
Karena janji Papa kita ini loh yang kita harus pegang. Supaya kita jangan ditakut-takuti lagi dalam hidup ini. Puji Tuhan, di Facebook dari Alabama gabung, dari Pontianak, ya dari Surabaya. Oke. Berarti setan bisa macam-macam dengan kita. Gara-gara siapa? Nah, jangan bilang gara-gara dia. Enggak. Gara-gara kita sendiri masalahnya. Tidak mengampuni. Itu langganan setan. Betul tidak? Tidak mengampuni itu langganan setan. Hatinya penuh dengan dendam. Jangan. Pokoknya lakukan semua yang Tuhan katakan kepada kita. Nanti hidup ini akan luar biasa dampaknya, saudara. Oh, semua janji Tuhan akan terjadi dengan sempurna di hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Saudara, hidup yang tidak berserah total kepada Papa. Capek loh, saudara. Betul-betul capek. Ketakutan terus. Nggak bisa tenang dalam hidup ini. Tapi puji Tuhan kalau hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk kita boleh belajar. Jadi jangan lupa mengenal Papa kita. Mengenal Dia. Sama kita mengenal dokter itu sehingga kita percaya. Dalam psikologis ditemukan. Kalau ada orang sakit, seringan apa, separah apa. Begitu dia datang ke dokter yang dia kenal. Baru masuk kamar prakteknya belum diapa-apakan. Psikolog berkata orang itu sudah sembuh 70%-nya loh. Hebat sekali. Belum diapa-apakan. Baru cuma ketemu sama sore dok. Gitu. Terus dokternya senyum. Wih itu sudah sembuh 70%. Karena percaya dan karena kenal. Amin. Nah seperti itu seharusnya kita dengan Papa di surga. Mau tidur. Besok ada lagi yang dia sediakan buat kita. Ingat ilustrasi cucu saya tadi. Dia tanya, kok cari? Jadi Pak, kadang-kadang enggak tangannya. Kalau tangannya enggak nyampe, dia pakai kakinya. Nyariin di mana? Saya bilang, anakmu pemain bola kali. Saya bilang. Ya, begitu dia nyentuh, dia langsung diam. Itu kami perhatikan sejak mereka itu masih kecil. Hebat sekali karena merasa aman itu. Maka itu firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Ya udah. Artinya Papa selalu hadir dalam hidup kita ini. Amin ya. Jadi yang penting bukan nambahi doa. Sudah sekian jam tambah sekian jam. Bukan nambahi puasa, bukan. Nambahi pengenalan. Nambahi pengenalan. Oh, ini ada yang komen juga betul. Papi, cucu Papi Michelle pernah alami seperti itu. Nah, ini contohnya. Hebat kalau Papa hadir di hidup kita. Maka itu satu-satunya Tuhan. Dengar, satu-satunya Tuhan. Yang berkata, aku ini Immanuel. Siapa dia? Tuhan Yesus. Enggak ada loh di dunia ini yang Tuhannya Immanuel. Hanya Yesus. Dari semua terjemahan, yang saya paling kaget, itu terjemahan bahasa Jawa. Kalau bahasa Inggris, God be with us. Tuhan beserta kita. Bahasa Indonesia juga, Tuhan beserta kita. Tapi bahasa Jawa, saya nggak tahu bahasa Mandarin, bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Jawa disebut Gusti Nunggil kelayan kita. Tuhan bersatu dengan kita. Wih, ternyata beda. Kalau Tuhan beserta, bisa hilang nggak? Bisa. Karena kita ke sana, Tuhan ke situ, ya kita nggak tahu ada di mana. Tapi kalau nunggil bersatu di dalam. Waktu saya jadi guru sekolah minggu, saya ngajari anak-anak konsep sederhana. Maaf ya, maaf. Siapa yang tahu? Hampir semua agama di dunia, ketika umatnya lagi sembahyang, maafin, lalu kentut, itu batal loh saudara. Dan diulang lagi dari depan. Hanya gara-gara kentut saja. Tapi yang namanya Immanuel ini, maaf,
Waktu kita ke WC, masa dia pamit, sorry aku di luar dulu gitu. Dia jawab, begitu enggak? Enggak, ya ikut di situ. Dia ngunggil dengan kita kok. Aduh, itu luar biasa. Maka itu kalau kita sudah tahu siapa Immanuel itu, pertanyaannya, kan keterlaluan kalau kita masih nggak mempercayai dia. Loh betul tidak saudara? Keterlaluan. Dia seperti itu, sudah menyerahkan nyawanya. Dia begitu mengasihi kita. Kok masih nggak percaya? Yang belum punya anak pun tahu. Kalau saya ceritakan ini. Salah satu hal yang sangat menyakitkan hati orang tua atas apa yang diperbuat anaknya, itu cuma satu. Ketika anak-anak orang tua itu gak percaya papa mamanya sendiri. Renungkan, sebagai papa mama kita sakit gak? Sedih sekali. Kok kamu gak percaya mama? Kamu kok gak percaya papa? Pernah nggak kita menyadari seperti itu? Sakit hatinya Tuhan, kok kamu nggak percaya aku? Contoh kecil dah. Walaupun ini mungkin nggak pernah terjadi. Tapi contoh. Satu kali, mama sudah selesai masak, anak-anak siap untuk makan. Tiba-tiba makanan di depan, anak-anak di atas meja. Terus anak-anak tanya, Ma, jadi mama nyucinya bersih nggak sini, Ma? Tadi mama waktu motong-motong itu bagaimana? Pisaunya, telananya. Terus waktu mama ngerebus ini, pancinya bagaimana? Ayo kira-kira gimana perasaan kita? Kesal dong. Iya loh, ini anak kok kayak begini? Nah seperti itu perasaan Papa di surga ketika kita tidak berani berserah total. Karena kita meragukan dia. Sama seperti anak-anak yang meragukan masakan mamanya. Ini loh yang perlu kita pelajari, kita renungkan dalam hidup ini. Nah, berapa kali kita mendengar khotbah hidup yang kekal, hidup yang kekal, percaya Yesus itu namanya hidup yang kekal. Apa lawan katanya kalau nggak memiliki hidup yang kekal? Binasa. Nah, apa itu hidup yang kekal? Coba buka. Yohanes 17 ayat 3. Biarlah firman ini menyadarkan kita semua. Oke, saya nggak tahu siapa ini. Andre, siapa? BDZ. Percaya Papa lebih dari percaya kepada siapapun. Amin. Ya, Yohanes 17 ayat 3. Oh Tuhan tolong kami. Yohanes 17 ayat 3. Apa itu hidup yang kekal? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Inilah yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Apa itu hidup yang kekal? Bukan doa puasa, doa pagi, baca Alkitab, memberi perpuluhan, melayani. Tidak. Hidup yang kekal itu karena kita mengenal. Siapa duluan? Baca. Mengenal siapa? Mengenal Papa. Terus satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. TSI saya baca. Tolong birunya. Oh ya, coba ya. Ya. Karena mengingat doa Yesus itu, saya Yohanes juga berdoa kepada Tuhan. Bapa, memang benar. Inilah jalan untuk menerima hidup yang selama-lamanya. Yaitu hendaklah mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan juga mengenal Kristus Yesus yang Kau utus ke dunia ini. Maka saya tanya balik. Maka kalau saudara dan saya tidak mengenal Papa dan tidak mengenal Yesus, kita punya hidup yang kekal tidak? Nah, jawab dong. Tidak. Nah, kalau kita nggak punya hidup yang kekal, yang tadi Tintin bilang binasa. Wih,
Maaf lagi sekali. Berarti kalau ada di antara kita tidak berani berserah total, pasrah total kepada Bapa, itu berarti kita belum mengenal Dia. Berarti kita kalau nggak mengenal Dia, nggak punya hidup yang kekal itu. Waduh, saudara, mengerikan sekali. Semua rasa takut yang terus menghantui kita, semua rasa khawatir yang terus mengejar mengikuti kita, karena kita tidak mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Berarti kita tidak mempunyai hidup yang kekal. Udahlah, pokoknya hari ini ayo kita betul-betul hidup dalam kebenaran ini. Mengenal Dia supaya kita memiliki hidup yang kekal itu. Maka itu di dalam banyak firman. Papa enggak minta kita doa sekian jam sehari, tidak. Mengenal. Berapa ayat yang terakhir? Hosea 6 ayat 3. Ini sebuah ajakan. Ya Dilan, amin. Anak saya dari Samarinda berkata. Hosea 6 ayat 3. Apa yang Papa minta? Bukan ajakan beribadah, ajakan berdoa, ajakan memberi, tidak. Ayo baca 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri. Haleluya, berarti ada berkat terus hujan itu. Tapi saya kagumnya begini, saudara. Marilah kita diajak untuk apa? Mengenal. Oh, puji Tuhan, anak saya dari Manokwari. Melanton, apa kabar selama ini? Bapak enggak dengar kamu. Marilah kita, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal. Nah, terus yang saya kagum itu begini. Mengapa ilustrasinya atau contohnya kok enggak yang lain? Seperti emas sekian kilo atau berlian sekian ons. Tapi kok maka ia pasti muncul seperti fajar. Saudara tahu enggak rahasia firman ini? Misalnya, ini malam sekarang. Wih, lagi badai besar. Halilintar. Wih, menakutkan. Enggak usah panik, tinggallah tidur. Besok fajarnya muncul. Fajar itu enggak pernah telat, katakan amin. Ini yang Papa janjikan. Pernah tuh kita ngalami suatu malam, wih badai ketakutan. Pernah tuh? Enggak usah panik, enggak usah doa supaya badannya pergi. Besok pergi sendiri kok dia. Tinggal aja tidur. Ia pasti muncul seperti fajar. Itu Papa kita. Satu kali hamba Tuhan dari Amerika, dia memberi kesaksian. Aduh, saya dengar itu menangis. Dia bertamu ke rumah teman baiknya. Lagi ngomong-ngomong begitu, istrinya lagi pergi. Tiba-tiba hujan halilintar kencang sekali. Nah, yang punya rumah minta izin. Sorry ya, aku mesti ngeliat anakku. Dia lagi tidur ini. Jangan sampai dia ketakutan. Nah, pendeta ini kenal baik juga dengan anaknya itu. Ayo aku ikut melihat. Begitu si bapak ini buka pintu kamar anak ini, mereka dua syok. Ternyata anak ini lagi berdiri di depan jendela, tirainya dibuka, bukan jendelanya. Terus dia ngamasi kilat. Bapaknya belum sempat tanya karena kamu tuh mau ngapain? Anak ini ngomong gini, Papa, Tuhan motret aku. Tahu nggak iman anak ini? Yang tua yang takut. Ternyata anak ini belum lagi dipotret Tuhan pakai flash itu. Maka itu miliki iman anak-anak. Maaf ini. Tadi saya belum berani ngomong di awal. Ya, yang nggak bisa percaya Tuhan, nggak bisa pasrah itu loh. Akhirnya saudara jawab, karena nggak kenal. Jangan nganggap Tuhan bodoh.
Maaf. Biasanya yang bisa pasrah total, orang Jawa bilang pasrah bongkoan. Maaf ya, jangan tersinggung. Itu orang pintar atau yang bodoh? Maaf ini. Maaf. Halo. Berarti kalau kita belum berani berserah, kepintaran gitu aja. Loh, ya tuh. Maaf. Orang bodoh itu gampang berserah loh, saudara. Kenapa, Melda? Kenapa? Cerita dong, sharing pengalamannya. Serius loh, saudara. Sok pinter, itu enggak pinter, sok kok jemaah. Jadi sudahlah, mulai hari ini ajakan ini kita terima. Mari kita berusaha mengenal, sungguh-sungguh mengenal Dia. Dari hari ke hari, gunakan setiap waktu untuk kita bisa mengenal siapa Dia. Dari peristiwa demi peristiwa, kita akan kenal. Tadi pagi ada kesaksian lucu. Anak saya sampai heran. Kami nginep di Padma Ubud, kan dapat jatah makan 2 orang. Lah anak saya itu ada urusan, ketemu temannya, saya nggak tahu ada di mana. Jadi saya sarapan sendiri. Nah pas saya masuk, maka petugasnya, oh bapak sendiri, iya. Anak saya nggak sarapan. Ya udah. Sudah selesai, saya balik. Nah pas saya keluar, ngelewati lagi tempat yang orang masuk, ada satu keluarga 6 orang, 3 dewasa dan 3 anak. Terus saya ikut dengar, oh anak umur 6 tahun ke bawah itu nggak bayar. Tapi 6 tahun ke atas itu bayar setengah. Saya sudah keluar, oh dengar itu, saya balik. Nah kebetulan yang melayani mereka, petugas yang sama melayani saya sebelumnya. Terus saya tanya, Bu, kan jatah saya 2, anak saya nggak ikut. Boleh nggak yang satu dikasih keluarga ini? Loh, yang hebat kok bisa pas keluarnya itu. Itu anak saya, kok bisa pasnya itu. Nah keluarga ini bengong kok bisa pas. Ya udah, akhirnya mereka bisa masuk semua. Ngerti enggak? Hal-hal kecil. Dari situ kita belajar. Kalau kita mengenal Papa itu luar biasa. Hal-hal kecil dia perhatikan. Maka itu siapa yang masih ada kekhawatiran dalam hidup sampai hari ini, ayolah kita bertobat. Jangan meragukan kebaikan Papa kita. Betul enggak? Jangan meragukan. Dia sangat baik. Coba contoh Desi tadi. Siapa yang kira Desi ini punya beban untuk tuapeknya? Koko Papa ya. Itu loh. Nah ternyata Desi tanya Dewi. Dikira saya bisa bahasa Mandarin. Kalau urusan makan bisa saya ngomong. Kenapa saya tanya? Aduh, saya punya tuapek. Pernah datang umur 85 tahun susah bahasa Indonesia. Bisanya cuma bahasa Mandarin. Ada di Australia. Nah, ada di mana? Kota Sydney. Wah, saya kenal pendeta orang Indonesia dari Madiun. Dia memang jadi gembala sudah lebih 50 tahun jadi gembala bahasa Mandarin dari gereja Kuitang di Jakarta tahun 60-an yang lalu. Langsung saya telepon, puji Tuhan belum tidur ya. Dia juga sudah tua, hampir 80 umurnya. Saya tanya lagi apa? Oh lagi di depan komputer. Wah hebat ya, langsung ngomong ya. Itu loh. Nah dia paling suka cari jiwa yang bahasa Mandarin. Kenapa? Sudah atur. Iya tuh sudah atur. Sebelum pandemi Desi mau nyari gitu. Oh gitu. Nah, pas tadi itu. Nah ini loh. Betapa baiknya Tuhan. Coba. Kalau saudara membaca firman ini, Tuhan tahu jumlah rambut di kepalamu. Terus terang, saudara mikir apa? Kurang kerja. Kurang kerjaan enak aja. Iya. Nganggur kok ngitungin rambut di kepala itu ngapain? Nah, terus dia nambahi 1 helai aja gugur. Tuhan tahu. Bayangkan. Detail. Sekecil itu sampai Tuhan urus.
Saudara, ini hal yang sederhana sekali dalam hidup kita. Maka itu kita jangan pusing. Tuhan yang pusing kok, karena Dia sayang kita. Lagi sekali, mulai hari ini jangan ada seorang pun di antara kita yang gak bisa percaya total kepada Tuhan. Rugi, saudara, rugi. Walaupun dalam situasi sesusah apapun juga. Matius 6:32. Ayo cepat sampai sini selesai. Matius 6 ayat 32. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan? Udah, Matius 6:32. 1, 2, 3. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kita mengenal atau tidak? Nah, kalau kita kenal ikut cari itu enggak? Faktanya cari juga. Karena kita enggak kenal. Walaupun Kristen. Apa semuanya itu? Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu berkata khawatir. Nah, makan, minum, pakai. Itu wajar kalau yang cari orang yang tidak mengenal Papa. Semua itu. Udah bisa tolak-tolak. Jadinya merek Hermes. Itu masalah. Puasanya itu makannya beda. Lalu kalau kita kenal Papa, lihat kalimat berikut ayat 32. Saya suka kalimat itu. Akan tetapi Bapamu di surga tahu, stop dulu. Kata tahu itu loh yang buat saya menangis. Terima kasih, Pak. Ketika bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan panik, cari ini, cari itu. Karena takut, karena khawatir. Kita yang kenal nggak perlu cari. Kenapa? Karena Bapamu yang di surga tahu. Ini loh, cukup. Kata tahu itu cukup. Tahu apa? Baca. Bahwa kita memerlukan apa semuanya tadi itu? Makan, minum, pakai. Jadi Papa yang tahu. Ya udah, percaya aja. Lagi sekali yang belum punya anak pun akan tahu. Anak kita yang masih kecil, suhu tubuh baru 37 saja. Yang panik siapa? Mamanya, anaknya. Lompat-lompat. Iya, enggak penting, enggak pusing. Iya toh? Iya sudah. Aduh, saudara, ini ayat ini saya suka sekali. Bajunya robek. Yang panik siapa? Orang tuanya. Justru anak kecil itu senang kalau pakai baju robek. Karena anak sudah mapan. Iya, justru baju baru mereka gatal. Lain dengan kita, maunya sio saja. Aduh, gatal-gatal ditahan aja. Pokoknya penting keren. Yang penting senel ya. Itu anak-anak itu luar biasa loh, saudara. Jadi kita yang panik. Jadi bisa tidur ya mulai hari ini. Siapa yang sudah berminggu-minggu nggak bisa tidur? 2 blek aja lah, saudara. Sudahlah. Pasrah. Sungguh Papa kita hebat sekali. Amin. Ini yang Tuhan rindu atas kita. Percaya kalau hidup kita seperti ini, hidup ini enak sekali, saudara. Hidup ini tenang. Kenapa? Katanya malam ini kita bisa tidur ya. Iya. Besok pagi bisa bangun kan? Tidur. Nah ya Mas ya, Mas ya. Iya. Pokoknya ingat, kalau kita nggak bisa tidur menghina Papa loh. Karena kita khawatir terus. Saya bisa tidur, tapi saya suka tidurnya malam-malam gimana tuh kode? Tidak apa-apa, asal baca firman, renungkan firman. Saya dengar firman tuh sepuji-pujian. Ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa, asal jangan khawatir, mikirin macam-macam jangan. Indah ya, hidup berani pasrah kepada Papa itu menyenangkan sekali. Yang besok biar besok. Maka itu ayat 34 terakhir, Matius 6 tadi. Apa bunyinya? Ayat 34. Oh Tuhan Yesus. Ya. Nah, banyak orang salah mengerti ayat ini. Oleh sebab itu jangan khawatir akan hari esok. TSI-nya bilang apa? Jadi tidak usah khawatir akan hari esok. Karena tiap-tiap hari mempunyai pergumulannya sendiri.
Cukuplah jalani pergumulan hari ini, jangan tambah lagi dengan pergumulan hari yang akan datang. Ini terjemahan sederhana Indonesia. Saya tanya kepada saudara, coba hitung beban hidup satu hari itu berapa kilo, kira-kira saja. Ayo kira-kira aja cepat. Beri angka. 5. Oke, ada yang naik lagi? 7. Oke, 10 deh. Ya, saya setuju. Wih, ringan sekali 1 kilo. Baru ulang tahun soalnya. Bebannya hilang. Oke ya. Beban hidup satu hari 10 kilo. Hari ini aja sudah berat. Sekarang bayangkan, kalau ada masalah kita 5 tahun yang lalu, dan kita masih bawa ke hari ini. Bukan bongkok, gue peng-peng. Lo betul enggak? Berapa ton? Berapa ton? Kalikan 10 kilo kali 365 kali 5. Ditambah hari ini 10 kilo. Aduh. Kenapa Mia? Oh minum. Lo ngerti nggak contoh ini saudara? Maka itu Tuhan Yesus berkata, hari ini khawatir hari ini, besok itu ada lagi. Nah sudah yang 5 tahun lalu dibawa ke hari ini, terus kita masih khawatir bulan depan. Makanya mau tertawa aja susah. Karena bebannya itu. Jangan salah ngerti. Tuhan tidak berkata jangan mikir hari esok. Salah. Iya malas itu orang. Yang Tuhan maksudkan jangan khawatir. Nah saya punya istilah begini. Orang yang tidak khawatir akan hari esok, pasti dia bisa mikir untuk hari esok. Tapi orang yang khawatir hari esok, pasti dia nggak bisa mikir. Betul tidak? Nah, kalau kita nggak bisa mikir, wah tambah berat. Ayo jadi orang yang benar hari ini. Coba siapkan pujian 1. Oke, ayo. Semua yang di rumah juga bertobat.